sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rajin banget. Allah Ta'ala Itu berapa? karim wa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat salat liduluki syamsi la wa saqil lail wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadirin jemaah salat subuh Tawajud Pak. Insyaallah. Ada kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini, pada pagi hari sering kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih bangunkan kita dari mati yang sementara. Kata tidur ini mati, Pak. Maka ketika seseorang tidur ini, maka ruhnya ada dalam genggaman Allah. Apabila seseorang masih punya jatah hidup, maka Allah kembalikan ruhnya ke dalam badannya, ke dalam jasadnya. Akan tetapi apabila dia sudah tidak ada jasad, tidak ada lagi jatah untuk hidup, maka Allah tidak kembalikan. Maka katanya tidur ini mati, Pak. Mati yang sementara, Masya Allah. Ada apa-apa aja kita nggak ingat, Pak. Nah ini mati. Dan ruhnya ini tidak ada dalam badannya. Cabut sama Allah, disimpan sama Allah, digenggam sama Allah. Ketika dia bangun mendengar adzan, Masya Allah kembalikan lagi ruhnya kepada badan-badan masing-masing. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini Masya Allah, Pak. Dunia ini menggoda. Enak. Akan tetapi enaknya dunia ini enggak sempurna. Karena apa? Karena dunia ini bukan untuk menyempurnakan keenakan-keenakan. Dunia ini bukan untuk menyempurnakan kebahagiaan. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, dulu pernah hidup daripada seorang waliullah. Yang mana seorang waliullah ini, Pak, Masya Allah, sedang berjalan di atas padang pasir. Kehausan waliullah ini. Berjalan di atas padang pasir, kemudian kehausan. Punya air cuma segelas saja. Maka ketika air ini hendak diminum oleh waliullah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat untuk menumpahkan daripada air yang hendak dia minum. Maka ditumpahkanlah air yang hendak diminum oleh waliullah tadi. Masya Allah, maka malaikat pun bingung, Pak, karena malaikat sifatnya taat. Maka malaikat ini nurut saja kepada perintah Allah. Kemudian ada seorang yang orang kafir, Pak. Orang kafir. Maka ketika orang kafir ini jatuh sakit, kemudian orang kafir ini dalam benaknya ini ingin makan ikan, Pak. Kemudian orang kafir ini pengen makan ikan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk menggiring ikan di jalan nelayan. Maka seketika itu ikan itu ditangkap oleh nelayan, dibawa ke darat, kemudian lewat ke depan rumah orang yang sakit tadi, Pak. Dibawa oleh para penjual. Maka seketika itu orang sakit itu membeli ikan itu dan bisa memakan daripada ikan itu. Maka malaikat pun juga bingung. Ya Allah, kenapa ini ya Allah? Saya bingung ya Allah, ini bahasa kita ya. Ketika ada waliullah, ada kekasihmu kehausan, ketika dia hendak minum, engkau suruh tumpahkan air yang hendak dia minum. Maka ketika ada orang kafir yang dia hendak ingin memakan ikan daripada ikan tersebut, engkau suruh aku untuk menghantarnya kepada dirinya daripada ikan tersebut. Maka Allah menjawab kepada malaikat, wahai malaikat, ketahuilah bahwasanya waliullah kekasihku tadi punya satu daripada kesalahan ketika dia hidup di dunia ini. Punya satu kesalahan. Dan aku tidak mau membalas kesalahannya itu ketika dia pulang nanti ke akhirat. Ketika dia mati, maka aku balas kesalahannya di dunia. Aku tak mau membalas kesalahannya nanti di akhirat. Maka impas, Pak, insyaallah. Agar apa? Agar kebahagiaan di akhirat nanti sempurna yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan ini itu, Pak. Sempurna kebahagiaan. Maka yang satu lagi itu orang kafir yang tidak pernah ada ketaatan kepada Allah. Ketika dia hendak makan ikan, maka kasih ya Allah. Maka Allah sampai kepada malaikat, wahai malaikatku, bahwasanya orang kafir itu punya satu kebaikan di dunia. Punya satu kebaikan di dunia. Maka aku tak mau membalas kebaikan dia di akhirat. Aku tidak mau membalas ketika kebaikan ini dia di akhirat nanti. Ketika dia mati. Aku tidak mau memberikan kebaikan kepadanya, maka aku akan berikan kebaikan. Aku balas kebaikan dia ketika hidup di dunia, dan aku balas kebaikannya ketika dia berada di dunia. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah heran kalau hari ini Masya Allah, di antara kita mungkin ada doa yang belum dikabul.
Di antara kita mungkin ada kehidupan yang masih susah, masih berlibat dengan hutang, masih berlibat dengan kesusahan-kesusahan. Gak heran, karena apa? Masih banyak mungkin perkara-perkara dosa, perkara-perkara maksiat yang telah kita lakukan. Maka Allah mungkin balas kemaksiatan kita nanti, balas di dunia ini. Kemungkinan mudah-mudahan Allah tidak balas kemaksiatan kita nanti di akhirat. Amin. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan hukum-hukumnya ke dunia ini bukan untuk menyusahkan manusia. Bukan untuk menyusahkan manusia. Karena apa? Apabila kita dibalas keburukan-keburukan kita di akhirat ini, Masya Allah, Pak, luar biasa sakitnya, luar biasa pedihnya. Gak ada apa-apa yang kesakitan di dunia. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini bukan tempat menyempurnakan kebahagiaan, tetapi dunia ini tempat menyempurnakan amal. Dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi dunia ini tempat meninggal. Maka orang-orang dahulu, Masya Allah, ketika dia akan datang kematiannya, akan datang dengan ajali, senang, bahagia. Maka Imam Ghazali ini ketika dia mau wafatnya, Masya Allah, sudah mempersiapkan kematiannya. Dia sudah mandi sendiri, Masya Allah, sudah mengkafani sendiri. Dia paham, dia tahu bahwa kematian akan segera datang kepada dirinya. Dirindukan oleh orang terdahulu kematian ini, Pak, bukan ditakutkan. Akan tetapi Masya Allah, umat hari ini, Pak, kematian ini menjadi ketakutan, bahkan jadi penyakit wahan. Kalau orang sekali punya penyakit wahan, apa penyakit wahan itu? Dua penyakit, Pak, habbu dunia dan takut mati. Takut dengan kematian, Pak, Masya Allah. Orang-orang sekarang ini, Masya Allah, takut dengan kematian. Karena apa? Karena kurangnya persiapan amal yang akan dibawa. Tidak sempurnanya kesiapan amal yang akan dibawa kepada kematian. Karena mati ini, Pak, hakikatnya sebentar saja. Ketika ruh dicabut dari jasad itu kematian. Setelah kita masuk ke dalam kubur, maka ruh pun masuk kembali ke dalam jasad kita. Maka dihidupkan kembali. Maka mati itu sebentar saja, Pak. Kalau mati itu sebentar saja. Mati itu prosesnya ketika ruh kita keluar dari badan kita, maka itu kematian. Ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, maka Allah hidupkan kembali kita. Allah masukkan ruh kembali kepada jasad kita, maka dihidupkan kembali kita di dalam kubur kita. Masya Allah. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu berat. Maka pertanyaan di dalam kubur bukan pertanyaan jawaban yang gak bisa dijawab dengan mulut, Pak. Mulut kita terkunci, tangan kita terkunci, mulut kita terkunci, gak bisa berbohong. Maka jawabannya dengan apa? Dengan tangan, dengan kaki. Bisa berbicara, Pak, ketika tangan kita, Masya Allah, tidak bisa berbohong. Kalau mulut kita, kalau ditanya masih bisa berbohong. Nyakit waham, Pak. Takut mati, cinta dunia, hati dunia. Dunia ini jatuh bisa terjadi kepada siapa saja. Abu dunia ini tidak terjadi pada orang kaya saja, Pak, yang banyak kontrakannya, banyak mobilnya, rumahnya mewah. Enggak, abu dunia ini bisa terjadi kepada siapa saja, bahkan orang miskin pun bisa kena. Maka diceritakan, ditamsikan oleh para ulama, ketika ada seorang pengemis datang kepada orang kaya, tok minta, Pak, minta, enggak dikasih sama orang kaya. Maka apa yang dibilang sama pengemis tadi? Kata orang pengemis, dasar kau habu dunia, katanya. Masya Allah. Orang pengemis tadi begitu menyampaikan, dasar kau habu dunia kepada orang kaya. Maka ketika orang pengemis sholat ke masjid, maka orang kaya pun sholat ke masjid, dia menyimpan tuh, Pak, batoknya itu di sampingnya. Maka orang kaya ini mau diambil, Pak, dia sedang sholat sunnah. Maka hendak diambil batoknya ini, Pak, tempat yang kita minta itu sama orang kaya. Maka orang miskin itu membatalkan sholatnya. Masya Allah, pengemis itu membatalkan sholatnya demi batok itu. Karena murah ada yang ambil. Masya Allah, kata orang kaya, dasar kau habu dunia, katanya. Nah, perkara batok aja kau sampai membatalkan sholatnya. Habu dunia ini, Masya Allah, Pak, sama kita bisa terjadi, sama kulit tani bisa terjadi, sama kulit ojek bisa terjadi, Masya Allah. Ada seorang petani yang ketika cuma kulit, gak punya apa-apa, Pak, punya cangkul saja, gak punya apa-apa hidupnya, kulit tani. Maka ketika dia campurnya ini rusak, Masya Allah, gagangnya ini patah, bener dia. Maka ketika dia menggunakan campur ini ada suara adan, Pak. Allahu Akbar, adan dan dohor, Masya Allah. Dia gak gubris dengan adan ini, Pak. Jangankan memenuhi daripada undangannya di banyak adan. Jawab aja enggak, Pak. Masya Allah, malah berkata, Masya Allah. Malah berkata, udah dohor lagi aja deh, katanya. Enggak jawab, dia kan datang jawabannya enggak. Masya Allah, maka ini disebut dengan habu dunia.
ke dunianya ini menghalangi dia daripada ketaatan kepada Allah. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar, Pak. Belajar kita 3 hari, 40 hari, 4 bulan bagaimana menanamkan keimanan dalam hati kita, menanamkan bagaimana Allah ini besar, Pak. Pekerjaan kita besar, maka Allah lebih besar. Gaji kita besar, maka Allah lebih besar. Dunia penting, maka akhirat jauh lebih penting. Tanamkan perkara itu dalam hati kita. Jangan sampai perintah-perintah Allah, ketaatan kepada Allah bisa dihalangi oleh perkara-perkara keduniaan kita. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ada di bukan seorang muadzin yang memanggil, akan tetapi Allah yang memanggil kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka selain daripada Allah semuanya kecil, maka ketika dengan ada memandang, maka segera kita bersegera kita menuju daripada panggilan Allah. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah 3 hari di sini. Ya, Mir pindah ya. Oh, insyaallah pindah. Hari ini kita akan pindah menuju masjid lain, tempatnya mudah-mudahan tempat yang kita tinggalkan ini Allah turunkan curah-curah hidayah. Amin Allah. Tempat yang kita tuju seperti itu pula curah-curah turunkan kepada tempat yang kita tuju. Mudah-mudahan perjalanan kita berasal hidayah. Kemudian mudah-mudahan tempat yang kita tinggalkan ini laki-lakinya berjalan secara sempurna. Sepeninggalnya kita mungkin ada kita yang sampaikan tadi dimana merasa malu-malu, sepeninggalnya kita mungkin lebih banyak lagi yang berjamaah. Insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.